Episode 20, Rahasia Tersembunyi, POV Sivanda. Hal, apa-apaan itu, benar-benar Tuan menyebalkan. Apakah dia kira aku wanita bodoh yang tidak paham jika tengah diperalat? Ternyata pria seperti Jafir juga bisa patah hati karena cinta, cekak, dasar laki-laki bucin. Ingin sekali kutarik tanganku ini, kenapa dia betah sekali dengan pegangan tangan itu? Aku pulang ke apartemen dengan wajah yang suram, kenapa? Karena ternyata aku hanya dijadikan umpan oleh pria yang bernama Jafir itu. Apa dia tidak tahu kalau wanita yang dijadikan tumbal ini juga sedang patah hati, bahkan mungkin rasa sakitnya melebihi apapun, dijianati, diselingkuhi, ditinggal menikah. Sungguh tidak akan ada yang tahu bagaimana perasaannya saat ini. Jafir ini berpura-pura baik dan mesra padaku. Padahal itu hanya untuk memanasi wanita pemilik restoran itu. Aku paham trik murahan seperti itu. Sepertinya Jafir merasa marah dan kesal dengan wanita tadi karena ditolak lamarannya. Aku hanya menduga sih, soalnya Jafir juga tidak cerita apa-apa padaku. Namun terlihat jelas dari sorot matanya yang mengatakan bahwa dia sangat kecewa. Tapi memang begitulah kenyataannya, Jafir ditolak lamarannya. Hanya tadi pada saat aku ke kamar mandi sempat mendengar dua orang pelayan wanita mengatakan bahwa Jafir dan atasannya saling mencintai, tapi karena si wanita yang entah siapa namanya itu masih ingin berkarir. Jadi dia menolak lamaran dari kekasihnya dan mengakibatkan hubungan mereka menjadi renggang dan kemudian putus. Gelis sekali ya kisah mereka, tidak seperti kisahku yang benar-benar rumit. Mungkin orang-orang tidak akan pernah mengerti bagaimana akhirnya. Tapi semuanya sudah kututup rapat-rapat agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Sebenarnya tadi tidak ada niat untuk menguping pembicaraan, tapi karena kita ada di dalam kamar mandi yang sama ya, akhirnya aku mendengar para pelayan itu menggosip. Rasanya begitu menyebalkan. Para pria yang menjadi budak cinta benar-benar terlihat seperti orang yang bodoh. Sudahlah, yang penting besok-besok aku tidak akan mau apabila harus dijadikan Jafir alat untuk membuat mantan kekasihnya itu cemburu. No way, aku bukan wanita yang hanya ingin dimanfaatkan. Dengan langkah lesu aku pun berjalan pintu apartemen yang sudah terlihat tidak jauh itu. Sedari tadi ponselku terus berdering, aku sudah tahu siapa yang menerorku itu. Tentu saja siapa lagi, kalau bukan Ziko, pria yang telah menyakitiku sangat dalam. Aku tahu itu dia karena sempat membaca beberapa pesan darinya. Ada ratusan pesan di notifikasi yang tidak kubuka. Sepertinya dia tahu nomor baruku dari Sasha. Ya, Sasha memang sempat bilang kalau ponselnya direbut paksa oleh Ziko. Pastaga. Aku berhenti dan mengambil ponselku, ku buka nomor itu dan ku pencet tombol blokir. Ini sudah nomor yang kelima yang aku blokir dalam seminggu ini. Sepertinya Ziko masih tidak mau menyerah denganku. Apa dia memang tidak punya hati? Sudah memiliki istri dan anak tapi masih menggangguku juga. Rasa sakit itu masih terasa hingga sekarang. Kalau dia seperti ini terus bisa dipastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa menghilangkan Ziko dari pikiranku. Setelah memblokir nomor Ziko, ponselku matikan, dan ku masukkan ke dalam tas. Akhirnya aku sampai di depan pintu apartemen, dan membuka pintunya dengan kunci sandi. Ceklek! Perlahan aku masuk sambil menundukkan wajah, mengingat betapa kesalnya hati ini, Sivana sayang. Aku mengangkat wajah, ketika mendengar suara yang sangat ku kenal. Bola mataku melotot sempurna kalau melihat siapa yang ada di hadapanku saat ini, Mommy. Wanita paruh baya yang masih terlihat cantik itu berjalan ke arahku dengan berurai air mata. Mommy Liora ada di apartemenku? Sejak kapan? Mommy kok ada di sini? Tanyaku heran. Sungguh aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Mommy akan datang jauh-jauh hanya untuk melihat keadaanku. Zizi, Mommy minta maaf. Mommy tidak bermaksud menyakitimu, nak. Aku masih mencerna ucapan Mommy, kenapa minta maaf padaku? Aku tersentak kalau Mommy tiba-tiba berlutut di depanku. Aku hanya ingin minta maaf, Vera. Jangan lakukan itu, berdirilah.
Sungguh aku tidak pernah menyangka bahwa Mommy akan melakukan hal ini padaku. Tidak, Zizi, Mommy tidak akan berdiri kalau kamu belum memaafkan Mommy. Aku menatap Mommy yang terlihat sangat sedih itu dengan perasaan tidak menentu. Apakah pantas aku mendapat semua ini? Ayo bangun, Mon. Kita bicara di sofa sana. Perlahan Mommy mau bangkit berdiri setelah aku memaksanya. Sungguh Mommy benar-benar sosok ibu yang sangat bijak. Aku bisa merasakan penyesalan dari tatapan wanita yang telah membesarkanku ini. Meskipun Mommy Liora bukan wanita yang melahirkanku, tapi selama ini kasih sayangnya melebihi mama kandungku yang sekarang entah di mana sejak usia 5 tahun. Mommy Liora dan Daddy Nicholas telah mengadopsiku sebelum Zico lahir. Mommy menangis sesegukan sambil menggenggam tanganku. Zizi, Mommy hanya ingin kamu memaafkan kami, Daddy dan juga Zico. Tolong dengarkanlah penjelasan Mommy saat ini. Aku hanya diam tidak menjawab. Memangnya apa lagi yang akan diperjelas? Semua yang kulihat sudah sangat jelas. Ini tidak seperti yang kamu lihat, Nat. Ada sebuah rahasia tersembunyi yang sudah terkuak selama ini. Ucap Mommy. Mom, aku tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Beristirahatlah dulu di kamar. Nanti aku buatkan makan malam. Tidak, Nat. Mommy mau cerita padamu tentang sebuah fakta yang akan membuatmu mengerti. Fakta apa, Mom? Merasa sangat tidak enak dan kasihan terhadap Mommy, akhirnya aku berusaha menguatkan diri agar tidak mengeluarkan air mata untuk mengetahui sebuah fakta lagi. Sepertinya kali ini aku harus berdamai dengan keadaan. Melihat Mommy yang sangat sedih seperti itu, aku menjadi tidak tega. Zizi, sebenarnya Zico adalah korban, dan anak itu bukan anaknya Zico. Selama ini dia hanya dijebak oleh Sonia dan juga Orlando. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudnya, Mom? Tanyaku penasaran. Kenapa Mommy membahas Orlando lagi? Baiklah, Mommy akan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Kamu hanya perlu mendengarkan saja. Akhirnya Mommy menceritakan semuanya padaku tanpa jeda. Meskipun di sini aku memilih untuk diam dan menyimak. Kami semua sudah menyakitimu, Mike. Maafkan Mommy, Zizi. Mommy menghambur ke pelukanku dan menangis terseduh. Sudahlah, Mommy. Jangan menangis. Aku sedikit terkejut dengan cerita dan fakta dari Mommy, tapi aku masih sedikit kesal dengan sikap Zico yang senaknya saja. Meskipun kenyataan itu mengatakan bahwa Zico hanyalah korban, tapi tetap saja rasa sakit ini masih membekas. Bersambung.